Pengenalan terhadap tensor di Google Colab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di Markenji ya. Kali ini kita akan belajar tentang deep learning ataupun TensorFlow. Nah, saat ini kita akan fokus untuk pengenalan tentang tensors ya. Tensor ya, tensors. Kenapa aku pakai S? Karena tensor itu lebih dari satu ya, jamak ya. Pakai Inggris sedikit ya. Introduction. Pengenalan terhadap tensor. Tensor. Oke, di sini pakai kapital gede lah, 2. Shift enter. Oke. Pengenalan terhadap tensor. Nah, pertama di sini saya akan jelaskan. Yang pertama kita harus belajar tentang import ya. TensorFlow ya. Import itu apa? Import itu memasukkan library. Nah, di sini teman-teman pakainya import TensorFlow. Nah, di sini teman-teman bisa seperti ini, tapi biasanya itu pakainya dikasih alias atau nama lain ya, TF ya, biar singkat. Jadi teman-teman nggak usah nulisnya panjang-panjang. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba ya lihat versi dari TensorFlow library-nya versi berapa yang kita pakai, tf dot. Nah, kita pakai underscore, nama kita pakai version underscore lagi. Nah, seperti ini kita shift enter. Nah, dia akan nunjukin dia itu versi berapa. Oke, sabar. Oke, dia masih proses ya. Soalnya kita nggak pakai tools kita di sini. Kalau kalian tahu, aku perlihatkan dulu ya tentang Colab ya. Jadi kita ini dikasih RAM 0,7 dan juga memori itu 30 ya, dikasih cuma-cuma oleh Google. Jadi untuk kalian latihan. Ya, jadi Colab ini gratis tapi ya ada limitnya. Kalau mau lebih dari ini gimana? Beli. Monggo. Ini 2.15 ya versi sekarang yang ada di Colab. Mungkin kalau versi Jupyter lebih update ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Pertama kita akan buat sebuah tensor ya. Buat tensor dengan tf.constant. Nah, di sini kita akan belajar pertama yaitu scalar. Nah, scalar ini kita buat ya, tf.constant 7. Scalar tf.constant pakai t-nya enggak ada. Oke. Kita pakai scalar. Maka dia akan muncul. Ya, di sini ada keterangan ya, dia itu tf tensor, shape ukurannya enggak ada dan tipenya adalah integer dan dia termasuk NumPy. Isinya 7. Oke, itu tentang scalar. Nah, sekarang kita akan cek ya. Kita akan cek dimensi dari dimensi tensor pada scalar ini. Nah, kita akan gunakan nanti ndim ya, itu adalah kepanjangan dari bahasa Inggris, adalah kepanjangan dari number of dimension. Dimensi itu ada berapa? Ya, kalian tahu lah kalau dimensi itu ada 1D, 2D, 3D dan ber-DD. Oke, nah di sini kita tinggal scalar dot ndim. Terus kita shift enter. Oh, 0. Jadi scalar itu dia termasuk 0 dimension ya. Nah, kemudian kita akan coba buat vektor ya. Nah, di sini vektor, kemudian kita tinggal tf dot constant. Nah, di sini pakainya harus pakai kurung siku ya. Kita pakai 11,20. Oke, di sini kita tinggal pakai vektor. Nah, kemudian kita lihat vektor. Kemudian kita akan cek dimensinya vektor dot ndim. Nah, di sini terlihat kalau dia vektor ini satu dimensi karena kita lihat di sini ya, di shape-nya itu dia ada dua isi, di x-nya
TP-nya integer, sampai array-nya itu dilihat apa 11,20 dan TP-nya juga integer. Nah, sekarang kita akan buat ya yang lain ya, ya mungkin kalian sudah tahu namanya adalah kita akan buat metrik ya. Nah, di sini metrik itu intinya itu dia punya lebih dari satu dimensi. Aku tuliskan ya, punya lebih dari satu dimensi. Kemudian di sini akan saya buatkan metrik sama dengan jawun. Nah, di sini tf dot constant. Nah, di sini kita masukkan ya 11,20. Kita kasih koma lagi. Nah, kita balik 20,11. Ya, biasanya sih tak kayak gini ya, biar kelihatan lebih elegan. Ya, sama aja sih. Oke. Kita ke belakangnya, sekarang kita panggil metrik X. Enter. Oke, di errornya itu jadi mana? Oh, tapi nggak bisa kalau dikasih koma seperti ini. Oke, kita jalankan. Oke, kita cek kenapa dia error. Oke, karena dia minta lebih dari satu kurung. Gue lupa. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini kita lihat bahwa dia X, Y. Harusnya berapa teman-teman? Ya, kita cek aja. Yes, cek dimensi. Metrik dot endim. Nah, di sini dia dua dimensi seperti yang telah kita coba tebak. Oke. Sekarang kita akan coba buat ya metrik yang lain ya. Mungkin kita bisa bilang kalau di sini aku buat 3 gimana? Ya ini aku copy aja. Kita buat namanya buat metrik yang lain. Nah, ini aku ganti metrik. Oke, namanya nggak boleh sama ya. Kita ganti metrik lain. Di sini juga lain. Bedanya apa? Bedanya di sini aku akan buat tambahkan 3 ya. Nah, di sini akan aku buat 20. Terus nah, di sini walaupun ya teman-teman, di sini ada tulisan 3 dan 2. Apakah dia akan menjadi metrik 3 akan menjadi 3 dimensi? Nah, cukup menarik. Kita akan lihat ya. Metrik X lain. Nah, ini ada lain dot endim. Oh, ternyata dia masih 2 dimensi. Nah, sekarang teman-teman kita akan ngebuat cek saya tak terusin. Cek dimensi. Ya, sangat penting untuk teman ngasih komen ya. Walaupun ini komennya masih jelek karena nggak terlalu detail. Mungkin kalian bisa buat lebih detail lagi. Itu terserah preferensi teman-teman masing-masing ya. Sekarang kita membuat tensor. Oke, sekarang kita akan masukkan tensor sama dengan tf dot constant. Nah, di sini aku akan buat ya 1 2 3. Nah, akan ada 1, 2, 3. Nah, di sini koma kita masukkan 5, 4, 3. Nah, di sini teman-teman kita akan koma lagi di sininya. Di birunya ini belakangnya si biru ya. Oke, kita akan buat 2 lagi. Nah, seperti ini kita masukkan ya. Berapa ya? 2, 3, 4. 3, 2, 5. Oke. Sekarang bentar. Akan aku tambahkan enggak ya? Kita cek dulu dia termasuk tensor enggak. Kalau mau ditambahkan bentar. Oke, di sini kayaknya tutupnya yang salah ya. Tensor, membuat tensor, value type. Walah. Oke.
Jadi seperti ini. Ya nanti tinggal kalian mau buat berapa terserah. Aku segini aja. Jadi di sini ada ukurannya 22,3 dtype itu integer dan di sini ada arraynya. Nah, di sini kita akan lihat dimensinya ya teman-teman. Kita akan cek dimensi. Nah, seperti biasa tensor.ndim number of dimension. Nah, di sini 3. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kalian buat tensor di sini dan kalian lihat, ini ada trik ya untuk mengetahui dia itu sebenarnya berapa dimensi ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada 3, maka dia termasuk 3 dimensi x, y, z. X, y. Di sini x, y dan di sini x, di sini 0. Jadi seperti itu. Sebenarnya dimensi itu ada x, y, z. Seperti itulah untuk mengetahui dimensi. Oke, jadi kita akan apa ya? Kita akan apa ya? Rangkum ya. Sebentar, ini pakainya teks saja, teks. Nah, di sini kita akan apa namanya? Rangkum apa saja yang telah kita buat atau pelajari. Alah. No, just a regular. Oke lah, lupakan lah. Udahlah, bodo amat lah. Oke, sekarang kita akan pertama skalar ya atau skala itu dia termasuk apa ya? Nomor tunggal dengan dimensi 0. Jadi kita lihat di sini dia dimensinya 0 dan nomornya jumlah tunggal 1. Nah, kemudian kita akan sambungkan vektor. Vektor itu artinya adalah angka dengan arah. Ya, biasanya vektor itu dengan dimensi 1 ya. Oke, kemudian kita simpulkan metrik ya. Metrik dia itu 2 dimensi array ya. 2 dimensi angka array, bukan array, angka array. Kemudian di sini kita tensor ya, pakai nggak usah lah, karena 1 aja, dia itu n dimension. Jadi dimensi tensor itu bebas. Jadi sebenarnya ini semua bisa disebut tensor ya. Walaupun ada nama-nama lain, kadang kalau ada nyebut metrik, kadang tensor itu hampir mirip. Jadi bisa dibilang tensor itu termasuk juga metrik. Jadi termasuk n dimension. Entah dimensinya itu mau berapa, 1, 2, 3, maka dia termasuk dengan tensor. N dimension dengan banyaknya angka array. Nah, di sini n itu bisa apa ya, angka, dan bisa dibilang kalau dimensinya ini dia itu termasuk tensor, dan jika dimensinya 1 dia juga termasuk tensor. Jadi seperti yang saya bilang, skalar, vektor, metrik itu termasuk tensor. Jadi bisa disebut n dimension. Jadi tensornya lebih umum itu. Nah, ini dia. Jadi kali ini yang kita pelajari tentang pengenalan terhadap tensor ya teman-teman. Ya walaupun panjang ya ya nggak apa-apa ya, panjang ya. Sepenting ilmunya dapat dan teman-teman paham. Oke, itu dulu tentang pengenalan tensor. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Pada Google Colab saya Morgan Ji undur diri. Jika mungkin yang ada ditanyakan silakan tanya ya, walaupun aneh-aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.